Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, para pemirsa channel HMP Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dalam kajian Ramadan. Kajian Ramadan kali ini menyambung kajian sebelumnya, yakni tentang zakat fitrah. Kajian kali ini membahas tentang tata cara dan etika kita berzakat fitrah. Yang pertama, hendaklah kita yang mengeluarkan zakat fitrah itu berniat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Misal niat yang kita lapazkan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Aku sengaja mengeluarkan zakat fitri untuk atau dari diriku sendiri yang merupakan kewajiban karena Allah Subhanahu wa taala. Ini niat zakat fitrah untuk diri kita. Adapun kalau kita mengeluarkan zakat fitrah orang lain, misalnya seorang suami ingin mengeluarkan zakat fitrah istrinya karena mungkin istrinya ada uzur syar'i, ada halangan sehingga dia tidak bisa mengantarkan zakat fitrahnya sendiri, maka suaminya yang mengantarkannya. Dan seorang bapak mengantarkan zakat putra putrinya, atau siapapun yang diperintahkan untuk mengantarkan zakat, maka hendaklah dia juga berniat dan menyampaikan niat zakat orang yang berzakat. Misalnya dengan lafaz nawaitu an ukhrija zakatal fitri an, sebut nama yang berzakat fitrah, fardhan lillahi ta'ala. Kemudian alangkah baiknya kita mengantarkannya sendiri zakat fitrah kepada para mustahik, yang terutama yang pertama adalah zawil kurba atau karib kerabat, keluarga yang masuk dalam kategori mustahik, yakni 8 golongan. Baru kepada tetangga, warga masyarakat yang juga masuk dalam kategori 8 asnaf atau 8 golongan, seperti dia fakir, dia miskin, dia mu'allaf, dia berhutang, dia ibnu sabil dalam rantauan yang butuh terhadap makanan,
ada amil dan lain sebagainya dalam 8 golongan tersebut. Lalu ada etika yang harus kita laksanakan sebagai seorang muzaki yang memberikan zakat, orang yang berzakat. Etikanya harus mengikrarkan misalnya zakatnya kepada yang menerima. Ini zakat saya. Supaya jelas bahwa itu memang benar-benar zakat atau zakat fitrah. Atau mungkin itu dia nilainya infak, sedekah dan lain sebagainya, atau hadiah atau hibah. Hendaknya kita ikrarkan, kita sampaikan pada mustahik tersebut. Ini zakat fitrah saya. Lalu hendaknya berdoa orang berzakat itu, misalnya dengan doa, Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghraman. Ya Allah, jadikan zakat fitrah ini, zakat atau sedekah atau infak atau harta benda yang saya sedekahkan ini sebagai harta benda yang terus-menerus tumbuh, berkembang, berberkah. Jangan sampai engkau menjadikannya dia itu habis, mati, lenyap, tidak ada lagi. Nah, ini tentu doa orang yang berzakat, berinfak, bersedekah, berhadiah, berhibah, supaya harta yang dia berikan atau harta bendanya yang masih sisa juga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita yang menerima zakat, etikanya juga kita mengucapkan doa ketika menerima zakat fitrah. Misalnya doanya ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala dengan apa yang telah Engkau berikan dan memberkahi pada harta benda yang Engkau sisakan. Artinya harta yang dia miliki. Dan menjadikan zakat itu sebagai pembersih, mensucikan, pertama mensucikan jiwanya, hatinya, akalnya, tubuhnya, dan yang utama adalah membersihkan harta bendanya. Nanti mungkin doa yang sederhana, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita, juga amalan Anda, yakni zakat fitrah atau mungkin amalan-amalan yang lain. Nah, inilah sekilas tentang kaifiat dan etika kita berzakat fitrah. Dan yang terpenting adalah memberikan harta benda kita yang terbaik dan tidak menyakiti orang yang kita berikan zakat fitrah itu, sehingga yang kita berikan zakat fitrah kita itu pada mereka yang benar-benar orang soleh yang masuk dalam kategori 8 golongan tersebut. Demikian kajian kali ini, ada hikmahnya dan kita bisa terinspirasi dan mengamalkan apa yang kita kaji pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan Allah yakum ila sabilin taqin ila dari falah wal muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.